Di video kali ini Bang Galbe akan ngebahas tentang proses hukum pidana bagi nasabah yang mengalami gagal bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galbe Santi Official, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan solusi tentang dunia perpinjolan. Semoga kalian semua Sobat Galbe dimanapun berada yang menyaksikan channel ini bisa bertambah kuat mentalnya, selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rezekinya ya. Amin. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, komen, dan like agar Bang Galbe akan semakin semangat memberikan informasi dan edukasi serta solusi tentang dunia pinjol kepada kalian semua yang saat ini sedang mengalami mental down, dan juga buat kalian yang pengen sharing dan berbagi silahkan tulis di kolom komentar. Belakangan ini banyak sekali nasabah yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjol. Banyaknya nasabah yang gagal bayar membuat aplikasi pinjol ini menjadi gulung tikar akibat mengalami krisis finansial. Ada beberapa memang nasabah yang mengalami gagal bayar. Yang pertama memang nasabah ketika sebelum meminjam memang sudah tidak mau membayar ketika dana dari aplikasi pinjol tersebut sudah cair di dalam rekeningnya. Dan yang kedua, nasabah yang mengalami gagal bayar karena sesuatu kondisi tertentu. Misalnya saja terkena PHK, biaya kebutuhan rumah tangga yang tinggi, membiayakan orang tua yang sakit, dan lain-lain. Masing-masing setiap nasabah mempunyai keperluannya masing-masing untuk mengabaikan pinjolnya. Kali ini kabar terbaru, aplikasi pinjol akan menempuh jalur hukum bagi nasabah yang mengalami gagal bayar pada banyak aplikasi. Pada dasarnya yang membuat nasabah bisa diproses secara hukum oleh aplikasi pinjol, banyak dasar yang bisa membuat nasabah gagal bayar masuk ke ranah hukum pidana. Salah satunya adalah pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini seperti apa contohnya? Pemalsuan dokumen itu yang diatur dalam hukum undang-undang. Misalnya ada nasabah yang melakukan pinjaman online ke aplikasi apapun dengan menggunakan data palsu seperti KTP dan data diri lainnya. Sebenarnya yang bisa dimasukkan ke dalam hukum pidana bukan karena orang tersebut mempunyai banyak hutang pada aplikasi pinjol. Namun yang diambil dasar hukum dan orang tersebut yang terkena bisa sanksi hukum pidana adalah orang-orang yang menggunakan data diri ataupun dokumen palsu, bukan dihitung dari banyaknya hutang pada aplikasi pinjol. Kalau perkara hutang piutang hanya masuk ke ranah hukum perdata, jadi tidak ada yang namanya orang berhutang itu kita dimasukkan ke hukum pidana. Yang bisa menjerat seseorang ke nasabah hukum pidana adalah pemalsuan dokumen data diri. Itu ya yang perlu digarisbawahi oleh kalian semua. Jadi hati-hati buat Sobat Galbe yang saat mengajukan pinjaman online dengan menggunakan data-data dokumen palsu ya. Khusus yang menggunakan data pribadi asli, kalian aman dari hukum pidana. Mungkin hanya bisa terjadi hukum perdata, dan sangat tidak mungkin sekali hukum perdata itu dikenakan kepada kalian yang mengalami gagal bayar pinjol. Karena hukum perdata itu membutuhkan biaya yang banyak dan biaya yang cukup besar. Coba bayangkan ketika pemasukan sedikit kemudian pengeluaran dari aplikasi pinjol itu terlalu banyak ya. Nasabah dibanding karyawan aplikasi pinjol itu lebih banyak nasabah yang mengalami gagal bayar. Jadi tidak mungkin dilakukan hukum perdata satu persatu kepada nasabah yang mengalami gagal bayar. Pasti pinjol itu juga akan mengalami kebangkrutan cepat ataupun lambat. Terima kasih, itu saja sedikit info yang bakal saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bang Galbe pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.